warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Banyumas, sahabat-sahabati Fatayat NU se-Kabupaten Banyumas. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga di kesempatan hari ini kita dapat bermuajahah walaupun lewat udara. Pemirsa yang budiman, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Pemirsa yang budiman, tak lupa saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita, tarawih kita, dan segala ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita dapat mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan topik dahsyatnya ujian wanita dan dunia. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Lamun manungso dicoba lawan kesenengan dan kemewahan, kepenginane keturutan, uripe sarwa kecukupan, dheweke ngomong kanthi gampang, iku kanugrahane pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iku kanugrahane pangeran. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah dengan kuasanya yang sempurna menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu, dan siapa di antara kamu yang lebih baik amal solehnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Manusia naik kelas saja, mau naik kelas saja ibarat anak sekolah harus melalui ujian. Anak yang sedang kuliah saja mau naik tingkat juga melalui ujian. Jadi kita sebagai manusia
hidup di dunia ini pasti mendapatkan ujian. Walaupun ujian itu ada yang menyenangkan, tapi kadang ada yang tidak menyenangkan. Hadirin yang dirahmati Allah, semua ujian itu yang diberikan kepada manusia adalah tidak melebihi dari kemampuan manusia itu sendiri. Dari ujian-ujian tersebut untuk membentuk manusia itu mau bersabar atau untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Contoh, kita sedang berpuasa, bukankah itu juga ujian, bukan? Kita siang hari menahan dari lapar, dahaga, haus, dari berkumpul dengan suami, itu adalah salah satu ujian. Menguji kesabaran kita, menguji kedisiplinan kita, itu juga salah satu contoh dari ujian. Ujian yang lain contohnya, untuk anak didik atau murid, itu merupakan ujian dari gurunya. Misalnya muridnya ada yang bandel, ada yang nakal, ada yang baik dan sebagainya, itu merupakan ujian dan kesabaran dari gurunya untuk murid-muridnya. Demikian juga anak juga merupakan ujian dari orang tuanya. Kadang anak itu ada yang bandel, ada yang nakal, ada yang disuruh sholat langsung nurut, tapi kadang-kala ada juga anak yang main game saja. Apalagi di zaman sekarang ini yang tiap hari tidak akan lepas dari gadget. Itulah ujian. Pemirsa rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz dhahabi al-ayah ila akhirih. Dijadikan indah dalam pandangan manusia, yaitu cinta terhadap yang diinginkannya berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan melimpah berupa emas, perak, hewan piaraan, kuda, sawah, ladang, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan kesenangan hidup di dunia. Jelas dikatakan dalam ayat tadi bahwa pasti manusia mencintai wanita, mencintai anak-anak, dan mencintai dunia, yaitu harta. Tapi marilah ujian ini kita jadikan untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih bertakwa dan lebih bersabar. Marilah kita bahas satu persatu. Ujian yang pertama, ujian wanita. Tiap lelaki tertarik kepada wanita, itu pasti ya, sebagai kodratnya. Apalagi kalau melihat wanita yang cantik, siapa sih yang tidak tertarik? Cinta wanita akan menjadikan kemanapun wanita itu pergi akan dikejar. Apapun yang diinginkan oleh wanita itu akan dituruti, sehingga si lelaki kadang kebablasan saking mencintainya wanita tersebut. Bahkan sampai banyak terjadi penyelewengan, misalnya terjadinya kemaksiatan, terjadinya pemerkosaan hanya karena yaitu mengejar suatu wanita. Maka dari itu wanita merupakan ujian yang terdahsyat di muka bumi ini, yaitu untuk kaum laki-laki, karena apalagi wanitanya sangat mempesona sehingga lelaki siapapun akan tertarik kepada wanita tersebut. Hadirin pemirsa rahimakumullah, apalagi lelaki yang sedang jatuh cinta, terkena panah asmara, tentu saja ibarat tai kucing rasa coklat. Seorang lelaki apabila melihat wanita tentulah tertarik, bahkan mungkin jatuh cinta. Sampai-sampai ujian yang terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Melihat wanita akan terpesona. Mari kita jaga martabat
kaum wanita. An-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kemudian ujian yang kedua, ujian dunia dan harta. Sesungguhnya dunia itu manis, hijau, menyenangkan. Bagaimana kalian beramal dengan dunia tersebut? Takutlah ujian yang menggelincirkanmu, yaitu harta dunia. Dalam hadis dikatakan, inna likulli ummati fitnatu wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu akan diuji dengan harta, merupakan ujian yang terbesar. Walaupun harta bukanlah ukuran manusia dimuliakan atau dihinakan, tetapi untuk berebut mencari harta itu adalah sangat semangat sekali, bernafsu sekali seseorang untuk menumpuk harta. Sudah punya 1 sepeda motor, ingin 2, sudah punya 2 sepeda motor, ingin 3, bahkan ingin yang lebih bagus. Kemudian ingin mobil pun tadinya masih jelek, kemudian ingin lagi yang lebih bagus. Ibarat memiliki 2 ladang emas pun masih tidak puas. Padahal kita ibarat minum air laut, makin diminum makin banyak, tetapi rasanya makin haus. Begitu juga ibarat harta yang ditumpuk-tumpuk sudah banyak, tetapi masih belum puas juga, tidak merasa cukup. Bahkan mungkin bisa untuk sampai 7 turunan. Pemirsa dan yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat di lingkungan kita. Hal itu dipicu dari nafsu untuk menumpuk harta. Nafsu terhadap dunia sering menyebabkan penyelewengan, terjadi korupsi, terjadi mafia, terjadi saling hantam, saling baku hantam, saling berebut harta, walaupun itu untuk antar saudara. Padahal kita harus ingat bahwa nanti di akhirat kita akan ditanya untuk 4 hal. Yang pertama yaitu ilmumu dimanfaatkan untuk apa? Umurmu dihabiskan untuk apa? Untuk hartamu dari mana diperoleh dan dikemanakan yang dimanfaatkan itu, dihabiskan untuk apa? Pemirsa yang budiman, adakah yang dibelanjakan untuk di akhirat kita, untuk dibelanjakan untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak? Dengan kata lain, sumbangan dana yang berhadiah surga. Marilah apabila kita merasa banyak berharta, bersyukurlah. Tetapi apabila kita mendapatkan harta yang kurang, maka bersabarlah. Menawa sugi do syukuro, menawa melarat do sabaro. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah, Allah akan melipat gandakan. Tetapi apabila barang siapa mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Marilah apabila kita berharta sedikit untuk senantiasa dimanfaatkan untuk bekal kita di akhirat. Sebagai kesimpulan yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini, cinta wanita, cinta dunia atau harta itu adalah wajar, tetapi kita harus tetap dalam koridor agama yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.